Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ristika. Di sini saya akan membahas buku yang bertemakan tentang The Biggest Dream. Tentukan peran hidupmu sekarang juga. Jadi buku ini ditulis oleh Bapak Muhammad Prayuda. Nah, jadi di buku ini itu ada 5 pembahasan. Yang pertama itu ada arti mimpi, kedua ada impianku, yang bab 3 ada sketsa kehidupan, keempat kunci meraih mimpi, dan yang kelima itu ada hambatan meraih impian. Nah, jadi kesimpulan yang aku baca dari isi buku ini adalah dimana tentang apa itu mimpi. Nah, mimpi itu dijelaskan di sini bahwa mimpi merupakan suatu bentuk kejadian dan peristiwa yang terjadi secara tidak sadar maupun sadar. Jadi mimpi itu ada dua, di mana itu mimpi ada mimpi pasif dan ada mimpi semi pasif. Di mana mimpi pasif itu mimpi yang kita alami pada saat tertidur. Nah, itu di bawah alam sadar kita. Sedangkan mimpi semi pasif itu berupa kayak hayalan, imajinasi atau impian mimpi kita atau angan-angan yang kita inginkan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian jika kita hanya memiliki mimpi tetapi belum melakukan sesuatu untuk mewujudkannya, maka itu tuh disebut juga dengan mimpi pasif. Misalkan contoh kayak kita punya keinginan juara kelas tapi kita tidak melakukan apapun, itu bisa disebut juga sebagai mimpi pasif. Nah, kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan, angan-angan, kehendak yang selalu ada dalam pikiran dan tujuan sempurna akan dicapai atau dilaksanakan. Jadi ketika kita mempunyai impian atau mempunyai mimpi, dan ketika kita akan melaksanakan, itu bisa disebut juga dengan cita-cita. Jadi kalau kita memiliki impian, kita harus sertai juga dengan tindakan yang nyata. Selain itu juga kita tuh perlu menetapkan waktu atau jadwal yang akan menjadi panduan untuk merealisasikannya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terus mengapa sih kita harus memiliki impian? Jadi itu kita penting ya untuk memiliki impian. Ibaratkannya kalau kita lagi berlayar di lautan, kita mengendarai kapal, kalau kita nggak punya impian, sama juga tuh kita tidak memiliki tujuan arah hidup kita. Jadi kita nanti tidak tahu harus bagaimana, harus seperti apa, harus mengatasi masalah untuk mencapai impian itu gimana tuh kita nggak tahu. Jadi mengapa impian itu penting? Selanjutnya itu, setinggi apapun impian yang kita inginkan, jika benar-benar yakin bahwa mimpi itu akan berhasil, mau berusaha dan untuk mewujudkannya, pastilah suatu saat nanti mimpi kita akan menjadi kenyataan. Nah, yang aku senang dari buku ini adalah dimana di beberapa halamannya itu kalian dapat kolom kosong kayak gini, kalian itu bisa ngisi isian tersebut ya, bisa mengisi di kolom ini tuh kayak impian kalian itu apa gitu, alasan kalian mencapai mimpi tersebut itu apa. Terus di buku ini itu juga dijelasin bahwa impian itu adalah sumber motivasi dalam diri yang mempengaruhi pikiran bawah sadar. Jadi kayak impian itu, misalkan impian ada di bawah alam sadar, itu motivasi yang ada dalam bawah sadar itu jadi kayak pacuan kita gitu, memacu kita tuh agar meraih impian tersebut gitu teman-teman. Terus ada beberapa alasan penting yang kita tuh memiliki sebuah impian. Yang pertama itu, mimpi itu membuat kita jauh lebih tahu tentang tujuan hidup kita. Karena kalau kita nggak punya mimpi, kita nggak tahu kita mau ngapain, kita harus bagaimana. Jadi itu kita jadi mungkin lebih terarah ketika kita memiliki impian.
kemudian fokus yang teratur dalam hidup. Kita akan mengetahui langkah apa saja yang harus kita lalui dan hambatan apa saja yang akan kita hadapi. Kemudian selalu ada motivasi untuk menjalaninya. Karena kita punya impian, pasti kita memiliki motivasi mengapa impian kita itu harus terwujud. Kemudian karena mimpi, kita itu akan lebih sensitif dengan kesempatan. Jadi kita itu bisa jadi lebih peka gitu ya. Kemudian menimbulkan sebuah keyakinan yang kuat. Beranikah kalian bermimpi? Kemudian ada beberapa hal yang membuat orang itu tidak memiliki impian. Yang pertama itu adanya rasa takut dalam diri, rasa takut dalam bermimpi. Misalkan kayak kalian menginginkan mendapatkan apa ya, misalkan kalian misalkan pengen buka usaha, kalian punya impian ingin membuka usaha, tapi kalian takut nggak yakin nih gitu kan, kalau kita tuh kalau saya bisa membuka usaha ini, saya nggak yakin. Nah itu ya, adanya rasa takut dalam diri. Kemudian dia rasa malas, jadi malas ngapain sih lakukan itu, nanti gagal. Terus ada rasa apatis, terus terlalu fokus dengan faktor dari luar, misalkan kalau saya ngerjain ini nanti saya takut jadi omongan orang lain gitu ya. Kemudian hidup tanpa mimpi. Kira-kira ada nggak sih yang orang tidak memiliki impian? Pasti ada kan. Nah, impian itu ibarat bahan bakar. Jika tidak mempunyai impian, Anda akan tertinggal dalam kehidupan ini. Orang yang tidak memiliki mimpi, dirinya akan mulai terkubur hidup-hidup dalam kehidupannya sendiri. Jadi mereka tidak tahu dan tidak mau tahu harus ngapain. Kemudian hidup dengan impian itu membuat diri Anda selalu bergerak dinamis untuk mewujudkannya. Balik lagi, kalau kita punya impian itu, jadi kita akan memiliki tujuan hidup, kita akan tahu itu kita mau ngapain. Nah, karena target dan tujuan yang jelas itu akan memberikan Anda rasa sadar arah, karena telah memiliki navigasi atau arah yang melekat pada diri kita. Kemudian juga, nah, jika Anda memiliki impian besar, Anda dapat merancang impian-impian tersebut dari impian yang sedang dan impian kecil yang akan mendukung untuk mencapai impian terbesar Anda. Nah, selanjutnya pada bab 3 itu dijelasin ada mimpi adalah fondasi. Pada bab 2 ada materi tentang mimpi adalah sebuah fondasi. Mimpi itu merupakan sebuah fondasi kehidupan Anda. Nah, dengan adanya mimpi, kita itu akan memiliki tujuan dan rencana untuk kehidupan, serta memiliki kendali penuh atas setiap peran hidup yang dijalankan tanpa mengandalkan dukungan orang lain. Kalau kita misalkan bikin rumah, kita kan butuh fondasi yang kokoh. Nah, sama ketika kita memiliki impian, kita harus mempunyai impian fondasinya tuh yang kuat gitu, agar impian kita dapat terwujud. Nah, di buku ini tuh bagus ya teman-teman. Di situ diajarkan bagaimana kita membuat fondasi impian kita, dari cara membuat proposal kehidupan, terus juga mengisi kalender tahunan, bulanan tentang impian kita, bahkan ada juga catatan pribadi kita untuk menulis daftar impian-impian kita ya. Nah, lalu apa saja yang dilakukan untuk membangun fondasi? Yang pertama itu perbaikilah impian. Kalau misalkan impian kalian itu masih pengen memiliki rumah, mobil mewah, dan pekerjaan yang layak, itu tuh bukan mimpi terbesar kalian, karena hal tersebut merupakan kebutuhan sekunder dan primer, tersier yang kita butuhkan. Nah, impian terbesar kita apa?
Ayo coba kita mulai mikir, impian terbesar kita itu apa? Kembali pulang kepada Tuhan. Nah, itu impian kita terbesar kepada Tuhan kita. Jadi bagaimana impian kita itu mampu mengantarkan kita kembali kepada Sang Pencipta. Nah, kemudian hal kedua, untuk membangun sebuah fondasi adalah dengan cara kekuatan keyakinan diri. Kemudian setelah memiliki impian harus memiliki mental yang kuat untuk mewujudkannya. Kan? Seseorang yang memiliki mental yang kuat itu pasti bisa mewujudkan impiannya. Kenapa? Karena pasti mereka lebih survive dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ada pada prosesnya tersebut. Tuh. Kemudian Anda juga perlu komitmen. Terus pasti di saat kita menjalani impian atau ingin menggapai impian, kadang-kala kan kita suka tersesat. Maksudnya tersesat itu kita kehilangan arah, atau mungkin pada saat di titik terlemah kita pasti kita kan akan yang tersesat kan, kita nggak tahu harus kayak gimana, mungkin keadaan kita menyerah. Nah, apa saja sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama itu menjalankan perintahnya atau menjalankan perintah, kalau yang muslim itu perintah Allah ya, untuk menguatkan diri kita. Kemudian itu juga menjauhi segala larangannya. Misalkan ketika kita putus asa, kita nggak boleh yang terjerumus dalam hal-hal yang negatif gitu. Selalu membuka peta untuk petunjuk. Jadi kita bisa berikhtiar, berdoa. Untuk yang orang Islam mungkin bisa membaca Al-Quran untuk sebagai penenang diri gitu. Kemudian juga ada sketsa kehidupan. Apa sih sketsa kehidupan? Nah, sketsa itu merupakan gambaran kasar dan rencana dari suatu kehidupan yang akan kita jalani di dunia ini. Penting ya teman-teman untuk memiliki mimpi agar hidup kita lebih terarah, memiliki tujuan. Jadi kita juga tahu peran harus berbuat apa dan bagaimana untuk kehidupan ini. Bagaimana sih langkah-langkah untuk merencanakan kehidupan? Yang pertama itu kalian bisa menulis impian terbesar Anda. Tulis. Kemudian yang kedua bisa tulis cita-cita atau peranan hidup Anda. Kemudian teliti kembali cita-cita dan peranan hidup Anda. Tuliskan 100 impian harapan hidup Anda. Terus membuat kalender kehidupan. Nah, yang tadi aku bilang buku itu lengkap banget. Dimana di situ ada contoh. Baca nggak ini? Contoh proposal kehidupan. Bahkan di buku itu diajarkan menulis proposal kehidupan. Itu bagus banget ya teman-teman. Mereka bisa ada kalender tahunan dan bulanan. Ini tuh itu bagus banget bukunya ya. Nah, kemudian dari kesimpulan yang bisa aku ambil dari buku ini adalah dimana buku ini itu mengajarkan dan memberitahukan kepada kami atau kepada saya terutama bahwa kita itu penting memiliki mimpi, kita penting memiliki impian, karena impian itu bertujuan untuk memudahkan kita dalam memiliki peran di kehidupan ini. Kita jadi lebih tahu kita harus berbuat apa, kita harus bagaimana dalam menghadapi hidup ini gitu. Kita juga bisa menjadi lebih terarah ketika kita memiliki impian. Kemudian buku ini itu kalau misalkan kalian pernah baca buku Law of Attraction atau Quantum Class, ini tuh hampir-hampir sama. Jadi di mana buku ini itu mengajarkan kita untuk bertawakal di depan, bukan di belakang. Kemudian belajar lebih ikhlas dengan apa yang kita inginkan. Nah, maksud aku gini, bertawakal di depan itu
Kalau kita kan biasanya kan pasrah kepada Tuhan atau kepada Allah itu di saat kita udah mengerjakan segala sesuatu tapi belum ada hasilnya, kan kita kayak lebih ke putus asa, kita ngomong ya Tuhan terserah deh gitu, aku terima apapun keputusanmu. Tapi di buku ini tuh mengajarkan kita untuk bertawakal di depan, ya kan. Jadi kita menulis dulu tuh yang tadi kita tulis pasrah kehidupan, kita nulis apapun impian kita, keinginan kita, nanti kita baru serahkan ke Allah. Nah, seperti itu contohnya ya. Terus kenapa aku bilang buku ini tuh mirip-mirip sama buku Love of Attraction atau Kantum Ikhlas, dimana di buku ini tuh mengajarkan kita untuk menulis impian atau menulis apa yang kita inginkan, kemudian juga kita diajarkan untuk melupakan tulisan tersebut. Maksudnya melupakan ini bukan melupakan sepenuhnya ya, jadi kita mencoba untuk mengikhlaskan gitu. Karena misalkan kalau kita terlalu mengingat-ingat apa yang kita impikan, nanti tuh malah menarik energi negatif bahwa kita pasti kan kepikiran kayak aduh gue bisa nggak ya ngerjain ini gitu, gue bisa nggak ya, jadi menimbulkan keraguan di dalam diri kita. Jadi buku ini tuh hampir-hampir mirip. Jadi melupakan itu untuk memberikan energi positif. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit tentang buku The Biggest Dream ini, tulisan Muhammad Prayudha. Bukunya bagus banget, recommended buat dibaca. Aku mengasih unjuk ke kalian ya. Isi bukunya ini tuh, saking lengkapnya buku ini tuh, kalian bisa lihat. Di halaman belakang itu disediain buat nulis daftar impian kalian, ya kan? Selengkap itu bukunya. Terus kalender tahunan, kalender bulanan, ini tuh bisa buat kalian nulis loh. Terus juga tuh tentang pribadi, kalian bisa ngelatih bikin proposal hidup kalian. Baik, sekian video dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.